salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Yulfitriani Ina. Saya mahasiswa STIPAS semester 6. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang hukum dasar gereja. Yang pertama itu bagaimana pandangan Santo Thomas Aquinas tentang sifat-sifat esensial dari hukum. Oke. Dalam menentukan keabsahan hukum, Santo Thomas Aquinas menerapkan adanya 4 esensial dari hukum. Keempat hal inilah yang menentukan legalitas dari sebuah hukum yang berlaku bagi masyarakat demi memperoleh sebuah kemaslahatan dan cita-cita masyarakat bersama. Yang pertama itu kita lihat yaitu hukum yang dibuat dengan akal budi atau rationalis ordinatif. Hukum adalah aturan dan ukuran tindakan di mana manusia didorong untuk bertindak atau tidak bertindak. Karena lex atau hukum berasal dari ligare atau untuk mengikat, karena ia mengikat seorang untuk bertindak. Oke, menurut pendapat Santo Thomas Aquinas, hukum pertama-tama merupakan sebuah aturan yang dibuat atas dasar pemikiran dari akal budi manusia itu sendiri. Dasar pemikiran tersebut melalui berbagai pertimbangan serta proses yang panjang dalam akal budi manusia. Berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwasanya dasar dari sebuah hukum berasal dari sebuah fakultas atau kemampuan tertinggi dari jiwa manusia yang menjadi kekhasan dari manusia yang membedakannya dengan makhluk lainnya, yakni akal budinya. Menurut pandangan Santo Thomas Aquinas, hukum merupakan suatu aturan, kaidah, ukuran dari tindakan manusia yang dapat diukur dan diatur oleh akal budi, dapat masuk dalam kategori tindakan hukum dalam arti yang sesungguhnya. Menurut Thomas Aquinas, suatu tindakan sederhana yang dilakukan dalam hidup sehari-hari sebagai aturan dapat diartikan sebagai hukum. Manusia merupakan subjek dari hukum karena manusia merupakan makhluk berakal budi yang merupakan sumber dari hukum karena manusia merupakan makhluk berakal budi atau animal rationale. Hukum sendiri merupakan aturan dari ukuran untuk tindakan manusia. Oleh karena itu, suatu tindakan akan benar-benar sebagai tindakan manusia kalau berkaitan erat dengan kodrat manusia sebagai makhluk yang berakal budi. Jadi, dapat disimpulkan menurut pandangan Santo Thomas, esensi dari inti dari hukum ini berada dan berasal dari akal budi dari manusia itu sendiri. Yang kedua yaitu hukum dibuat untuk kebaikan bersama atau bonum commune. Suatu sifat esensial yang kedua yang harus ada dalam sebuah hukum yakni tujuan hukum untuk suatu bonum commune atau kebaikan bersama. Hukum berasal dari akal budi praktis. Praktis yang dimaksudkan ialah bahwa setiap manusia itu menuju akhir yakni kebahagiaan. Tujuan dari sebuah kebahagiaan, sebuah hukum ialah untuk dapat mencapai kebahagiaan manusia. Namun, setiap kebahagiaan dinyatakan untuk kebahagiaan yang menyeluruh. Kebahagiaan individu haruslah sesuai dengan kebahagiaan semua orang dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum ditujukan untuk kebahagiaan semua orang dalam masyarakat dan demi kebaikan bersama atau bonum commune. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dalam sudut pandang Thomas Aquinas, tujuan akhir dari manusia ialah kebahagiaan. Esensi yang ketiga yaitu pembuat hukum. Suatu sifat esensial yang ketiga yang harus ada dalam sebuah hukum yakni itu pembuat hukum itu sendiri. Menurut pandangan Santo Thomas Aquinas, hukum harus dibuat oleh mereka yang memiliki tanggung jawab atas hidup bersama. Tidak semua orang memiliki wewenang untuk membuat hukum karena hukum di suatu pihak berkaitan dengan otoritas tertentu dengan fungsinya sebagai pembuat hukum. Menurut pandangan Santo Thomas, untuk mengatur segala sesuatu demi suatu kebaikan bersama adalah tugas baik
tugas baik bagi masyarakat secara keseluruhan atau seseorang yang adalah wakil seluruh rakyat. Oleh karena itulah, pembuat hukum haruslah bertanggung jawab terhadap rakyat secara keseluruhan, baik rakyat banyak atau seorang personal publik. Menurut Santo Thomas, hendaknya yang membuat hukum dipilih oleh rakyat atau wakil rakyat. Ia menekankan pula bahwa orang yang membuat hukum adalah orang yang bertanggung jawab atas suatu komunitas. Yang membuat hukum adalah orang yang bertanggung jawab terhadap rakyatnya yang memilihnya. Ia juga menegaskan bahwa orang yang membuat hukum dapat kehilangan otoritasnya dalam membuat hukum karena kehilangan kapasitas moralnya sebagai pembuat hukum, yakni ketika mereka menjadi koruptor. Baik, esensi yang terakhir esensi keempat yaitu promulgasi hukum. Secara sifat esensial, yang keempat yang harus ada dalam sebuah hukum yakni itu promulgasi hukum atau promulgai. Menurut pendapat Thomas Aquinas, hukum haruslah dipromulgasikan. Hal ini bertujuan supaya hukum tersebut dapat memperoleh kekuatan yang mengikat yang adalah ciri khas untuk suatu hukum. Hal ini tentu berlaku bagi setiap pelaku atau pribadi manusia yang telah diperintah oleh pembuat hukum. Hal ini tentu semakin menekankan bahwa hukum hanya dapat berlaku kuat ketika hukum tersebut telah dipromulgasikan. Hukum yang tidak dipromulgasikan bukanlah hukum karena tidak memiliki kekuatan yang mengikat. Hukum yang sudah dipromulgasikan dikatakan sah dan legal karena mengikat semua orang, di mana hukum itu berlaku. Hukum yang dipromulgasikan mengikat saat setelah diumumkan dan juga pada masa yang akan datang. Menurut pandangan Thomas Aquinas, dengan adanya pengumuman itu, hukum dapat memiliki daya dan kekuatan yang lebih dominan untuk dapat mengikat dan dapat dilakukan oleh setiap orang di bawah otoritas pembuat hukum. Selanjutnya, hukum juga tetap berlaku bagi mereka yang tidak berada di tempat, sebab menurut Thomas, orang tersebut akan tetap terikat hukum apabila ia diberitahui mengenai hukum yang berlaku di tempat ia berada. Hukum juga akan tetap berlaku di masa depan sekalipun hukum tersebut telah dibuat di masa lalu. Sebab pengumuman atas hukum tersebut bersifat tertulis dan diteruskan. Pada bagian kedua, saya akan membahas yaitu mengapa gereja itu membutuhkan hukum. Jadi, perlu kita ketahui hukum gereja itu sangat berperan penting bagi pertumbuhan jemaat atau umat Katolik, khususnya untuk mendewasakan iman jemaat atau iman umat, menjaga keterlibatan umat, menjadi teladan bagi orang-orang yang terlebih-lebih menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Umat Katolik itu memegang erat hukum cinta kasih yang diberikan langsung oleh Tuhan melalui firman-Nya yang menyatakan bahwa cinta kasih adalah cinta terhadap sesama dan cinta terhadap Tuhan. Perlu kita ketahui bahwa gereja itu didirikan oleh Tuhan Yesus Kristus dan lahir darinya. Kristus dan gereja membentuk satu tubuh dengan Kristus sebagai kepala dan gereja sebagai tubuhnya. Karena itu, Yesus Kristus menjadi dasar, pusat, dan tujuan hidup gereja. Pribadi Kristus dan ajaran Injilnya adalah norma tertinggi di dalam gereja. Ia menjadi pedoman hidup bagi orang-orang yang beriman kepadanya dan yang disatukannya dalam gereja. Dengan demikian, hukum cinta kasih yang menjadi intisari Injil juga menjadi hukum dan norma di dalam gereja, bahkan norma fundamental yang tertinggi. Hal itu ditegaskan oleh Yesus sendiri di dalam Injilnya yang berbunyi, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri." Tidak ada hukum lain yang lebih utama
pada kedua hukum ini yang terdapat dalam Injil Markus bab 12 ayat 30 sampai 31. Dengan mengatakan tidak ada hukum lain yang lebih utama, berarti hukum-hukum lain tetap boleh ada, namun posisinya lebih rendah daripada hukum utama itu. Dengan kata lain, hukum-hukum positif manapun harus mengerti dan menjabarkan hukum fundamental itu, hukum cinta kasih, lalu menjadi prinsip yang harus menjiwai hukum-hukum lain. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hukum sangat penting bagi umat Katolik atau umat yang menganut agama Katolik untuk mengatur dan membina imam-imam. Oke, kita lanjut. Dalam bagian ketiga, kita akan membahas tentang di mana tempat hukum cinta kasih dalam hukum gereja. Oke, baik. Dalam hukum gereja, hukum cinta kasih merupakan hukum tertinggi dari semua hukum atau hukum pertama yang dianugerahi langsung oleh Allah sendiri. Jadi, dalam ajaran agama Katolik, hukum cinta kasih merupakan hukum yang tertinggi dan mempunyai posisi tertinggi dari semua hukum yang ada di dalam gereja tersebut. Seperti yang diajarkan oleh Rasul Paulus juga yang mengutamakan hukum kasih di atas hukum Taurat. Ketika Santo Paulus mengatakan atau mengajarkan barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia memenuhi hukum Taurat. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Dalam Injil Roma bab 13 ayat 8b sampai 10. Dengan kata-kata itu, Paulus mau menegaskan bahwa hukum kasih dari Yesus Kristus jauh lebih tinggi dan sempurna daripada hukum positif manusiawi. Hal ini mengingatkan kita akan sabda Tuhan Yesus yang lain yang mengatakan bahwa Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat dalam Injil Matius bab 12 ayat 8. Meskipun demikian, Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya yang terdapat dalam Injil Matius bab 5 ayat 17. Dengan demikian, dengan melakukan hukum kasih, seseorang berjumpa dengan Kristus, bersatu dengannya dan memiliki rohnya, memperoleh keselamatan kekal darinya dan menyelamatkan sesama bersama Yesus. Selanjutnya, hukum perjanjian baru adalah hukum rahmat dan hukum Roh Kudus yang dianugerahkan oleh Kristus kepada umatnya berdasarkan iman akan Dia. Hukum ini adalah hukum primer umat Allah yang memiliki unsur sekunder, yakni hukum yang dibuat oleh gereja sebagaimana yang menjadi atau yang terjadi dalam misteri inkarnasi. Rahmat batinia menundukkan daging di bawah kuasa roh, sehingga lahirlah tindakan-tindakan eksternal dan kelihatan dari umat beriman. Demikian pula hukum batinia atau internal mau tidak mau melahirkan hukum lahiriah yang dan eksternal. Cinta kasih sendiri itu memiliki makna sangat abstrak dan luas, bahkan memiliki nuansa afektif dan subjektif yang menonjol. Hukum tidak menggarap cinta kasih dan nuansa efektif, lebih secara afektif dan subjektif itu. Karena itu cinta kasih harus dibahasakan secara lebih konkret dan real dalam tatanan nilai dan prinsip-prinsip tertentu. Selanjutnya, tatanan nilai atau prinsip itu harus bersifat lebih universal. Kita sudah membahas sebelumnya bahwa hukum ilahi pun perlu dipositifkan dan diformalkan adalah dalam hukum positif. Dalam cinta kasih terkandung dengan sendirinya relasi dan interaksi manusia dengan sesamanya menurut pola dan berdasarkan tatanan nilai tertentu. Beberapa bahasa cinta kasih antara lain ialah menghormati hak-hak orang lain, kebebasan untuk melaksanakan haknya sendiri, menjalankan kewajiban-kewajiban terhadap orang lain, menegakkan keadilan, menjalankan
kewajiban terhadap orang lain, atau kita lebih mengganti kerugian orang lain yang diakibatkan oleh kesalahan kita, memelihara tatanan publik, menjunjung tinggi kesejahteraan umum dan disiplin bersama, menghindarkan batu sandungan dan sebagainya. Ekspresi cinta kasih inilah yang memiliki relevansi dan implikasi hukum. Hukum diciptakan justru untuk melaksanakan bahasa cinta kasih itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum cinta kasih itu di dalam Gereja Katolik mempunyai posisi tertinggi di dalam Gereja Katolik. Jadi walaupun mempunyai hukum dan hukum-hukum yang dibuat oleh manusia, tetap hukum cinta kasih merupakan hukum tertinggi dalam hukum Gereja Katolik.